Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, bisa bertemu dengan Bu Guru kembali, ya, untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, semoga proses pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, tidak ada hambatan apapun. Baik, siapa yang hari ini tidak sekolah? Semuanya masuk sekolah ya? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersekolah pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi, ya. Yang keduanya menggunakan berpikir komputasional, ya, nanti akan Guru jelaskan. Yang ketiganya menulis teks deskripsi sederhana 6 sampai 8 kalimat tentang tempat di sekitar kita, ya. Yang keempatnya membacakan teks deskripsi dengan percaya diri. Gambarnya kelihatan tidak? Kelihatan. Sedang apa sih mereka ini? Sedang bermain. Oke, mereka bermain di mana? Di mana? Di sekolah, tepatnya di lapangan sekolah. Nah, kok mereka di tempat sekolah sih? Apa sih ciri-cirinya? Di sini langkah-langkah pembelajaran komputasional. Langkah yang pertama itu dekomposisi, memecah masalah. Bagaimana suasananya? Nah, pada saat istirahat itu suasananya sepi atau ramai? Ya, ramai kan kalau pada saat istirahat? Ya, karena semuanya, sebagian besarnya mereka itu berkumpul di lapangan. Apa ciri-cirinya? Memakai seragam sekolah. Ya, selanjutnya apa lagi? Ada sekolahnya, ada tiang benderanya, betul. Nah, mereka ini sedang main apa sih? Main apa? Sedang bermain bola dan juga lompat tali. Pada saat istirahat itu apa saja yang dilakukan? Jajan, main, ya kan? Nah, silakan Kaisa baca yang keras. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan dan mengalami apa yang dijelaskan. Nah, teks deskripsi itu jadi kita itu menjelaskan, ya, menggambarkan bagaimana sih suasana pada saat istirahat. Ya, kalian jelaskan suasana pada saat istirahat. Anak-anak sibuk memilih jajanan yang mereka sukai. Ya, ada juga yang sedang bermain bola, sedang bermain lompat tali, ya. Ada juga yang bermain bola kecil itu apa namanya? Bola kecil itu apa namanya? Bermain kelereng. Ada juga yang bermain apa tadi? Bola voli.
Selanjutnya yang ketiga. Ya, pada saat kalian bercerita itu, si pendengar atau si pembacanya dapat membayangkan, oh begitu kejadiannya pada saat istirahat, ya, karena kalian sudah menjelaskan secara detail dan jelas, sehingga yang mendengarkan atau yang membaca ini, mereka itu bisa membayangkan apa yang terjadi. Oke, selanjutnya yang keempat. Terdapat banyak kata sifat di dalamnya. Nah, sekarang mau tanya, apa sih contohnya kata sifat? Apa? Ramah, jujur, sombong, baik, rajin, betul. Apa lagi? Hah? Nakal. Apa? Sederhana, pinter. Apa lagi? Apa lagi? Ya, mandiri. Dan masih banyak sekali kata sifat yang lainnya. Dari kedua permainan ini, pada saat kalian melakukannya, apa sih yang kalian rasakan? Apa yang dirasakan? Senang, pinter. Terus? Seru. Apa lagi? Ya, senang. Tadi sudah. Apa lagi? Apa? Ceria, pintar. Ya. Nah, kalau pada saat bermain seperti ini kan, kalian bisa apa? Jadi perasaan kalian itu senang, seru, gembira, ceria, dan bisa tertawa bersama teman-teman. Kalau laki-laki bermain bola, kalau perempuan bermain lompat tali. Apa sih ini? Apa ini? Gambar apa sih? Nah, di sini ciri-ciri kucing. Ya, kucing itu mempunyai berapa mata? Mempunyai dua mata, sama seperti kita ya. Kita juga mempunyai dua mata, tetapi mata kucing ini sangat unik. Ya, dia mempunyai kemampuan penglihatan yang tajam. Nah, ini berguna untuk aktivitas perburuan mangsanya pada malam hari. Ya, selaput pelangi pada mata kucing berfungsi untuk mempersempit bila cahaya terlalu terang. Ya, jadi kalau ada cahaya, matanya itu selaput pelanginya itu mengecil. Ciri fisik lainnya yaitu mempunyai misai atau kumis. Abstraksi di sini, kalian itu bisa membedakan objek, suasana, jenis permainannya apa saja kan? Ya. Tadi kan kalau bola itu sering dilakukan oleh anak laki-laki. Kalau lompat tali, anak perempuan. Algoritma di sini, yang pertama sebutkan nama objeknya, yang keduanya jelaskan bentuk atau ukuran, yang ketiganya ceritakan suasananya, yang keempat tambahkan fungsi atau kegunaannya, yang kelimanya simpulkan dengan kalimat penutup. Nah, di sini akan Bu Guru bagikan LKPD ya.
Kalian tulis nih objeknya, bentuknya, suasana, fungsi, ya. Dan di sini kalian buat nih, sama ya. Ya, di sini kalian buat teks deskripsinya sebanyak 6 sampai 8 paragraf. Kalimat. Ya, di sini buat 6 sampai 8 kalimat teks deskripsi.
membuat teks deskripsi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tidak? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan bukunya dibereskan. Ya, silakan bukunya dibereskan dulu. Ucapkan terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga pembelajaran ini akan bermanfaat sampai nanti kalian dewasa nanti. Bantu doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati di jalannya. Di jalan itu tidak boleh bercanda. Ya, kalau sudah bercanda nanti lari-larian, larinya nanti ke arah ke tengah jalan, dari belakang ada mobil. Ya, bagaimana? Nantinya akan tertabrak, makanya harus tetap hati-hati. Ya, silakan dari sebelah kiri dulu, boleh pulang.